Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sedaya puji pangalemana tansah kita unjukaken dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun paring dumateng kita kathah sanget kenikmatan, sehingga saking kathahipun kita mboten badhe saged ngitung dumugi mangke dinten kiamat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, jamaah salat subuh dari hari ke hari masih istiqomah. Ini adalah salah satu amalan yang ringan, tapi salat subuh itu berpahala besar. Sampun kula nate matur bahwa orang munafik itu paling tidak suka dengan sholat isya dan sholat subuh. Maka pada pagi hari ini saya juga akan menyampaikan beberapa amalan ringan yang pahalanya besar. Amalan sing abot-abot nggih kathah. Pahalane mesti luwih gede, tapi niki amalan sing ringan tapi pahalane ageng. Ingkang mugi-mugi kita saged nglampahi. Tentu ingkang pertama lebih kula sertaken salat subuh. Salat subuh menika kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man shallal bardain dakhalal jannah. Sing sapa wonge salat subuh, siapa yang salat subuh dan asar maka ia akan masuk surga. Tentu bukan berarti kemudian meninggalkan salat yang lain, tapi memang salat subuh dan asar ini sangat berat. Asar repot-repote ingkang nyambut damel nembe sibuk-sibuke wektalipun mepet arep kondur kesusu dalane macet dan sebagainya. Subuh tentu berat, ngantuk-ngantuke. Maka ini memiliki pahala yang besar. Allah akan memberikan surga bagi siapapun di antara kita yang melaksanakan sholat subuh dan asar. Kemudian yang kedua, amalan-amalan ringan, maka saged dipun eling-eling, yaitu mengamalkan doa setelah adzan. Nalika
adzan menika rampung menika lak kita donga nggih Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah. Tapi setelah adzan itu kita berdoa kepada Allah. Doanya adalah sebagaimana ini hadis ya. Man qala hina yasma'ul mu'adina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina ghufira lahu dambah ya ghufira lahu dambah. Iki doanipun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampun apal dereng niki napa di sareng-sareng ben boten ngatok nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bi Muhammadin rasula. Wa bi Muhammadin rasula. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu. Wa anna Muhammadan abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bi Muhammadin rasulan. Wa bi Muhammadin rasulan. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Nika hadis riwayat Muslim. Sinten ingkang maos donga menika mila badhe dipun ampuni dosa-dosanipun. Ya. Nika Rasulullah yang ngendika nggih. Sampun apa nggih? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nggih. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Nggih. Lajeng amalan ingkang enteng malih ingkang saged kita lampahi ingkang menika pahalanipun ageng inggih menika salat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Nggih, salat rawatib napa mawon salat rawatib 12 rakaat menika. Nggih. Nika miderek hadis riwayat Muslim, lawasakan min hadisipun, barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Pengen mboten? Badhe dipun bangunaken satunggaling griya wonten surga menawi kita saged rutin nindakaken salat sunah rawatib ingkang 12 rakaat. Menapa mawon? 2 rakaat qobliyah subuh. Nggih, 2 rakaat qobliyah subuh. Nggih. Bahkan dikatakan di dalam hadis 2 rakaat qobliyah subuh menika lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Wong paling sugih. Kemudian 4 rakaat qobliyah duhur. 4 rakaat qobliyah duhur. Qobliyah niku saderenge nggih. Saderenge salat duhur. Kawan rakaat niku kalih rakaat salam, kalih rakaat salam. Ya. 4 rakaat qobliyah duhur. Lajeng 2 rakaat ba'diyah duhur. 2 rakaat ba'diyah duhur. Nggih, nek kita bicara ba'diyah itu karena setelah sholat jangan salam melipat modelnya nggih. Salam. Dan ini bisa dilaksanakan di rumah. Sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah, ya. Tapi bukan tidak boleh di masjid, boleh.
Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Ya. 2 rakaat ba'diyah isya. Oke. Nomor mau kapan? 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Nggih. Lajeng amalan lajengipun amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ya. Nika dipun sebataken wonten hadis ya An-Nasai ya membaca ayat kursi setelah sholat. Maos ayat kursi setelah sholat. Sampun apal sedaya guys ayat kursi nggih? Mboten apal bangetan. Ning biasanya diniati ngusir setan. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhalil jannati illa ayyamut. Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain daripada kematian. Sok sinten kemawon ingkang maos ayat kursi badha nindakaken salat boten wonten ingkang saged menghalangi ngalang-alangi nggih mlebet surga kecuali kematian. Nggih, sampun hafal ayat kursi nggih. Ning kedah rutin nggih. Setelah salat kita membaca ayat kursi selain daripada zikir yang sudah ditentukan ya. Kemudian niki sok di napa lampahi napa mboten niki amalan ringan ugi ning pahalane ageng salat sunah wudu. Nggih, salat sunah wudu. Sampun sering lampahi Ibu? Dereng nggih. Nika wonten hadis riwayat Muslim kula waos artinipun tidaklah seorang berwudu dan memperbagus wudunya lantas mengerjakan sholat 2 rakaat ya, dia menghadirkan hati dan wajahnya dalam sholat ya, melainkan ia dijamin masuk surga ya. Setelah wudu kemudian sholat 2 rakaat. Masya Allah, gambil loh. Gambil nggih, enggak apa nggih. Ini sok malas. Padahal dijamin masuk surga. Dan ini luar biasa. Ming sholat sunah wudu 2 rakaat dijamin masuk surga. Ini nggih rutin. Nggih. Selain rutin ya, juga kalau mau ke masjid mboten telat, tidak masbuk ya. Bagaimana kan sholat sunah wudu kalau kemudian ke masjidnya terlambat ya, tentu tidak mungkin ya. Imamnya sudah rakaat pertama ya, masih mau sholat sunah wudu kan. Jadi dibiasakan agar kita bisa melaksanakan sholat sunah wudu namun kalih rakaat ya. Lajeng sholat isyraq napa? Sholat isyraq nika wekdalipun wanci surup nggih. Menika kados dene ingkang dipun sebataken wonten hadis riwayat Tirmidzi nggih. Rasulullah paring pangandikan barang siapa yang melaksanakan subuh secara berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat,
maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ya, kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, ini seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ya. Terus menawi nembe salat subuh, mangke bapak-bapak, ibu-ibu, amun kundurin. Nggih. Kula nek teng masjid iku paling remen jam salat nika sing waktu imsak digantos mawon waktu surup ngoten. Jadi kita tahu waktu surup itu jam berapa. Kalau sekarang subuhnya sekitar jam 4 lebih 35 nggih, 34. Nanti mungkin jam 6 kurang seperempat itu sudah surup. Nah, kita melaksanakan sholat Isra 2 rakaat, ya 2 rakaat. Ini kata Rasulullah akan mendapatkan pahala setara dengan melaksanakan haji dan umroh. Tapi bukan berarti nyong ora haji ora umroh lah nyong wis sholat surup, betul nggih? Ya, jadi pahalanya itu seperti melaksanakan haji dan umroh. Ya, kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Oke. Lajeng menawi kula wau kula matur salat sunah wudu. Nggih. Wonten pahala ingkang ageng ugi ingkang kita saged tindakaken, nggih, menawi nembe kita wudu. Ya, kalau kita setelah wudhu itu kita berdoa, ya, biasanya pun donga bener, ya, donga ini pun tasbih. Kita wudhu dengan sempurna dulu, kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Niko jane pun cekap, tapi ditambah saged Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampun hafal nggih? Senantiasa diamalkan. Nah, Rasulullah ngendika kalau kita membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan 8 pintu surga dan bebas mau masuk ke surga itu milih pintu yang mana yang disukai. Masya Allah, luar biasa ya. Napa doa nipun? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi ini tersebut di dalam hadis riwayat Muslim, ya, Abu Dawud dan Ahmad, ya. Kemudian, ya, ini kalau bapak-bapak nih, kalau datang sholat Jumat itu jangan belakangan. Ada keutamaan nopo datang lebih awal, nggih. Leteko keri men cepet, nggih. Mengko kundure dhisik dhewe. Jadi kita mengenal ya hadis ini, ya, keutamaannya ketika kita mandi seperti mandi junub ketika Jumat itu. Nyosewu sanajan bapak-bapaknya, bapak-bapak tidak dalam keadaan junub, tetapi pada hari Jumat itu dituntunkan mandinya seperti mandi junub. Kemudian datang ke masjid lebih awal, ya. Kalau ke masjid, makanya kalau di kota-kota yang lain itu seperti Pekalongan, liburnya hari Jumat, karena Jumat itu adalah hari raya, okay? Hari yang luar biasa, hari terbaik dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Ya, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi wajib itu, kemudian datang pada gelombang pertama, maka akan mendapatkan keutamaan
keutamaan seperti bersedekah seekor unta. Oke? Kemudian pada gelombang kedua akan mendapatkan pahala sedekah seekor sapi. Oke? Kemudian pada gelombang ketiga akan mendapatkan pahala sedekah seekor kambing. Oke? Kemudian pada gelombang yang keempat akan mendapatkan pahala sedekah nopo seekor ayam. Oke? Yang kelima nopo mendapatkan pahala sedekah seperti sebutir telur. Lo milih pundi? Oh Pak, ibu-ibu harus mendukung suaminya. Oke? Pak, wis mangsane nang masjid. Mila menawi Jumat menika, kita perhatikan Bapak-bapak, ya. Betapa kaum muslimin tidak mengetahui hadis ini sehingga ketika Jumat khotib sudah di mimbar baru datangnya gleh. Paling baru jam 11 niku sampun siap. Jam 11 sampun siap, mangke paling telat jam 11 seperempat niku pun tindak masjid, ya. Sudah tindak masjid dan ya mudah-mudahan di masjid masih kosong, tapi nek sudah dengar hadis ini mudah-mudahan podo cepet-cepetan, nggih. Cepet-cepetan, termasuk ada keutamaan soft di depan selain tadi yang disebut dengan setara dengan sedekah seekor unta. Nah, pahala soft di depan, keutamaan soft di depan ini pada setiap sholat berjamaah, tidak hanya Jumat. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan keutamaannya adalah Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf depan. Nggih. Sinten sing bersolawat? Allah lan para malaikat. Loh, luar biasa kan? Allah dan malaikat bersolawat untuk orang-orang yang ada di saf depan. Oke. Jadi kalau kita ada saf depan kosong langsung diisi. Jangan kebiasaan kita itu kan gitu. Kon nang saf ngarep monggo jenengan mawon. Lho rebutan niku nek teng masjid pundi Nabawi pintune pas ditutup ngoten nggih. Terus tiang-tiang sampun nenggo teng ngajeng pintu. Begitu pintu dibuka, padha lari pengen apa? Berada di saf depan. Ya. Pengen berada di saf pertama. Bahkan Rasulullah ngendika yen wong-wong padha ngerti keutamaan berada di saf depan, maka akan berebutan. Ya, meskipun diundi. Loh, luar biasa nggih? Meskipun diundi, ya. Kemudian, ya ini kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba Ibu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan, ya. Jadi jangan kita lisan ini ketika kita tidak ada acara ngendika apapun, nggih. Dikir menika ringan sangat nggih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Lah menika menawi dipun biasaaken dikir menika namung subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim setunggal dintene ping 100. Nyuwun sewu nika badhe dipun ampuni dosa-dosanipun.
Nggih. Allah niku Maha Mirah. Allah Maha Pengasih penyayang kepada umatnya. Diberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa hanya dengan amalan-amalan yang ringan. Nah ini kisah terakhir, membaca Sayyidul Istighfar. Sampun apa nggih Sayyidul Istighfar nggih? Pripun? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Terus a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah mengatakan siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin, ya dengan yakin, oke? Karena sebaik-baik istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar. Dengan yakin, kalau dia mati membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari dan dia mati sebelum sore, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan kalau dia membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada sore hari dan dia mati sebelum pagi, maka dia berhak mendapatkan surga. Luar biasa. Niki amalan-amalan ingkang eneng-eneng menika nyuwun sewu. Ini kita bisa laksanakan dengan gampang, ya, dengan mudah. Tadi yang subhanallah wa bihamdi, subhanallahil milad disebutkan bahwa tiang-tiang muslim menika boten-boten ingkang dados pengangguran jenipun. Soalnya setidak-tidaknya lisannya adalah berzikir pada Allah. Nggih, jadi tidak ada orang muslim itu pengangguran karena setidak-tidaknya lisannya digunakan untuk berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, kalau kita melaksanakannya dengan ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, maka jaminannya ampunan dari pahala dari dosa, ya, mendapatkan pahala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa pagi ini Sayyidul Istighfar, zikir pagi dibaca nggih. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jika ada benarnya maka itu semua adalah saya hanya menyampaikan dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cekapi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.